Hai, perkenalkan nama saya Dian Kusmawardini dari TPB 20 dengan NIM 120300007, Prodi Teknik Kelautan. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Al-Karim, NIM 120210020, Prodi Teknik Sipil, TPB 20. Dan saya Novia Ramadana dengan NIM 120230011, Prodi Teknik Geomatika TPB 20. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai karakteristik beberapa makhluk hidup, yaitu yang pertama ada bunglon, cicak, cumi-cumi, Rafflesia arnoldi, dan putri malut. Bunglon. Karakteristik atau ciri dari bunglon adalah bunglon mampu merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat dia berdiam atau berada, disebut mimikri. Arti dari mimikri adalah kemampuan bunglon untuk mengelabui musuh. Selanjutnya, mempunyai ekor yang panjang serta dapat menggulung dan terbuka, serta berfungsi untuk bergantung di pohon. Kemudian, memiliki lidah yang panjang dan berfungsi untuk menangkap mangsanya meskipun di tempat yang jauh. Berikutnya, mempunyai mata yang mampu berputar hampir 360 derajat dan mata ini mampu melihat ke segala arah dan bergerak secara independen. Fungsinya untuk memantau mangsanya. Dan bunglon juga memiliki gigi yang tumbuh di ujung tulang rahang disebut gigi akrodon. Terakhir, memiliki kaki yang berbentuk cakar serta jarinya menyatu sehingga berperan sebagai tangan atau disebut zygodaktylus sehingga mampu menggenggam dengan sangat baik. Cicak memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, ada sistem perekat di telapak kakinya. Sistem perekat pada cicak ini dibangun oleh telapak kaki yang beralur paralel. Alur yang dimiliki pada kaki cicak ini memungkinkan cicak untuk menempelkan kakinya di dinding dan berjalan tanpa terpeleset. Yang kedua, melindungi diri dengan autotomi atau kemampuannya untuk memutuskan ekor. Hal ini dilakukan cicak untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Dan yang ketiga, punya lidah yang panjang dan lengket. Kondisi fisiknya ini berfungsi untuk memperoleh makanan. Bentuk lidahnya ini digunakan untuk menangkap mangsa berupa serangga yang terbang. Biasanya, cicak makan serangga seperti nyamuk, maka tak heran kalau cicak banyak ditemui atau hidup di dinding-dinding dan atap rumah. Sedangkan kalau di alam bebas, cicak biasanya hidup di tempat-tempat yang teduh. Cumi-cumi. Ciri khusus cumi-cumi. 1. Hewan cumi-cumi memiliki tentakel yang pendek dan dapat berkerut dengan cepat. 2. Cumi-cumi menyemprotkan tinta pekat, yang tinta ini digunakan untuk melindungi cumi-cumi. 3. Hewan ini juga dapat memancarkan cahaya yang indah dan gemerlap. 4. Dapat bergerak cepat bila pada saat ia dikejar oleh pemangsa. Ciri umum cumi-cumi. 1. Memiliki ukuran tubuh bervariasi dari kecil hingga jenis raksasa, Architeuthis yang berukuran hingga 16 meter. 2. Ukuran betina lebih besar dibandingkan ukuran jantan. 3. Perkembangbiakan hewan cumi-cumi hanya melalui perkembangbiakan seksual. Cara berkembangbiak hewan cumi-cumi adalah dengan bertelur. 4. Makanan utama cumi-cumi adalah jenis-jenis plankton dan biota laut yang ukurannya lebih kecil dibandingkan tubuh cumi-cumi. 5. Tubuh memanjang, kepala runcing, dan memiliki lengan sebanyak 8 buah dan 2 tentakel. 6. Dapat berkamuflase sebagai cara beradaptasi hewan dengan lingkungannya. 7. Dapat menyemburkan tinta pekat sebagai perlindungan diri terhadap ancaman predator. 8. Memiliki mata. 9. Habitatnya di laut. 10. Sistem gerak pada hewan cumi-cumi mengandalkan sistem otot yang rumit. Rafflesia atau sering disebut dengan bunga bangkai.
Karakteristik dan cirinya ialah bunga yang besar dan bobot yang berat. Bunga dari tanaman ini memiliki diameter yang besar, bahkan mampu melebihi 1 meter. Dengan ukuran yang besar, maka bobot dari tanaman ini bisa mencapai 100 ons atau 10 kg. Tinggi bunga ini mencapai 50 cm dengan jumlah mahkota ialah 5. Rafflesia bukan tumbuhan sejati. Rafflesia tidak memiliki akar, batang, dan daun. Maka dari itu, bunga ini tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan makanan dari sumber lain, yakni tanaman inang. Rafflesia, tanaman endoparasit. Rafflesia hidup dengan berperan sebagai parasit obligat atau parasit sejati yang memiliki salur yang menyerap nutrisi pada batang atau akar dari tumbuhan inang. Saluran ini merusak tumbuhan inang dan sanggup mematikan tumbuhan inang dengan menyerap semua nutrisi yang dikandungnya. Selanjutnya, Rafflesia menghasilkan aroma yang busuk. Tujuannya adalah menarik lalat yang membantu pembuahan dari Rafflesia. Selanjutnya, beda bunga, beda juga jenis kelaminnya. Setiap bunga hanya akan memiliki satu jenis organ kelamin, yakni organ jantan atau organ betina. Selanjutnya, waktu pemekaran bunga yang panjang. Pemekaran dari Rafflesia tergolong lama, yakni dapat mencapai 110 hari atau 9 bulan. Disebabkan karena ukuran yang besar dan serta membutuhkan nutrisi yang sangat besar. Selanjutnya, masa mekar dan umur yang pendek, bertahan selama 5 hari hingga 7 hari. Umur yang pendek jika dibandingkan dengan bunga lainnya. 8. Tumbuhan endemik Indonesia. Tumbuhan endemik Indonesia, asli khas Indonesia. Habitat asli tumbuhan ini berada pada daerah Sumatera Selatan dengan daerah spesifik yakni Bengkulu. Dapat ditemukan juga di Sumatera Barat, Aceh, Borneo, Sumatera Timur, Nusa Kambangan, Jawa Barat, dan Pangandaran. Putri Malu. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia dengan ketinggian 1-1.200 meter di atas permukaan laut. Putri Malu atau Mimosa pudica biasanya tumbuh merambat atau kadang berbentuk seperti semak dengan tinggi antara 0,3 sampai 1,5 meter. 1. Akar. Akar tunggang berwarna putih kekuningan. Diameter akar tidak lebih dari 1 sampai 5 mm. 2. Batang. Batang berbentuk bulat, berbulu, dan berduri tajam. Batang Putri Malu terdapat bulu halus dan tipis berwarna putih dengan panjang sekitar 1-2 mm. Batang muda berwarna hijau mencolok dan batang tua berwarna merah. 3. Daun. Bentuk daun menyirip dan bertepi rata. Warna daun hijau namun ada juga yang berwarna kemerah-merahan. Warna daun bagian bawah berwarna lebih pucat. Bila tersentuh, daun Putri Malu akan segera menguncup atau menutup. 4. Bunga. Bunga berbentuk bulat seperti bola, warnanya merah muda dan bertangkai serta untuk bentuk bunga berambut. 5. Buah. Buah dari Putri Malu menyerupai buah kedelai dalam ukuran kecil. Pada buah Putri Malu terdapat bulu-bulu halus berwarna merah.